Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alvariska Silalahi di channel Smarter V. Halo, kembali lagi di seri kuliah Elektronika 2. Hari ini kita akan mempelajari subtopik yang baru, tapi masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya tentang feedback. Hari ini kita akan belajar tentang the 4 basic feedback topologies. Nah, adapun outline dari materi hari ini, itu pertama adalah tujuan pembelajaran, introduction, voltage amplifiers, current amplifiers, transconductance amplifiers, dan yang terakhir itu adalah transresistance amplifiers. Nah, 4 topologi basic itu antara poin 3 sampai poin 6. Selanjutnya adalah kesimpulan dan referensi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita semua bisa mengetahui topologi umpan balik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yaitu penguat tegangan, arus, transkonduktansi, dan transresistansi. Oke, nah kita akan dibiasakan untuk dengan istilah 4 tersebut ya, 4 hal tersebut, voltage, current, transkonduktansi, dan transresistansi ya, sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Namun, pada introduction, yang perlu kita ketahui adalah sebagian besar sistem fisik elektronik selalu menyertakan sistem umpan balik. Nah, teori umpan balik negatif ini pertama sekali dikembangkan oleh seorang insinyur listrik, yaitu Harold Bloch, dengan Western Electric Company. Oke? Nah, ada 2 jenis umpan balik. Yang pertama adalah negatif yang diberi nama atau istilah lain degeneratif, atau positif yang istilah lainnya adalah regeneratif. Jadi hanya bedanya di D dan Re. Selanjutnya, kita masuk ke bagian inti 4 jenis topologi tersebut ya. Kita masuk ke voltage amplifiers. Nah, voltage amplifier ini merupakan suatu penguat tegangan di mana sistem ini menerima tegangan input dan menghasilkan tegangan output, atau bisa juga disebut dengan VC VS. Singkatan dari voltage control voltage source, oke? Nah, contoh rangkaian ini itu mirip dengan keluaran Thevenin. Nah, selanjutnya, topologi yang paling sering atau paling sesuai untuk meningkatkan tegangan atau voltage amplifier ini itu disebut dengan voltage mixing atau voltage sampling. Nah, voltage mixing ini juga memiliki istilah lain atau yang dikenal dengan umpan balik serisan. Nah, umpan balik serisan ini akan memberikan resistansi input yang tinggi atau resistansi output yang rendah. Nah, ini salah satu contoh dari blok diagram feedback voltage amplifier, tapi ini hanya untuk yang seri yang secara umum saja. Maksud saya ini gambar yang secara umum saja. Jadi di sini sumber arusnya adalah VS, kemudian diberi di sini resistor yang diberi label RS, kemudian ini adalah basic voltage amplifier, RL, dan di sini adalah outputnya. Ini adalah feedback network. Jadi kalau misalnya masih ingat kembali materi sebelumnya, sumber arus memberikan masukan yang melewati RS, kemudian akan keluar pada V output. Namun apabila tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dia akan dikembalikan lagi. Proses pengembaliannya adalah dari sini RS, ternyata outputnya tidak sesuai. Oke, selanjutnya dia akan mengembalikan, perhatikan kursor saya, dia akan mengembalikan dari sini ke sini, selanjutnya ke sini. Oke, di sini dia sudah mulai dalam bentuk negatif feedback. Oke, kemudian masuk ke sini dan selanjutnya ke sini. Nah, dari sini dia akan bercampur dengan sumber sinyal awal sehingga terjadi pengurangan. Oke? Nah, voltage amplifiers. Peningkatan hasil resistansi masukan karena voltage feedback mengurangi voltage source. Jadi setelah tadi dilakukan umpan balik,
Maka voltage source-nya itu tadi yang tadinya misalnya nilai tertentu setelah mengalami umpan balik dari feedback network, dia mengalami pengurangan lagi sehingga pada outputnya tidak seperti yang pertama tapi sudah mulai berkurang seperti itu. Nah, kemudian sehingga menghasilkan, di sini kita baca sekali lagi, peningkatan hasil resistansi masukan karena voltage feedback mengurangi voltage source, sehingga menghasilkan sinyal voltage input yang lebih kecil pada masukannya. Selanjutnya, voltage input rendah ini menyebabkan arus masukan menjadi lebih kecil lagi dan ini juga akan membuat resistansi masukan yang lebih tinggi. Selanjutnya, menurunkan hasil resistansi keluaran karena umpan balik bekerja ini diperlukan untuk menjaga V output tetap konstan. Jadi, nanti perbedaan V output dan juga perbedaan arus output berubah atau bervariasi secara bersamaan sehingga nanti mempengaruhi resistansi keluaran yang lebih rendah. Nah, ini adalah salah satu contoh nih ya, example of a feedback voltage amplifier. All these circuits employ series shunt feedback. Note that the DC bias circuit are only partially shown. Jadi ini salah satu contoh gambar dari series shunt atau penguat voltage. Ini yang untuk yang di cascade ya. Ini yang dikasih tanda warna biru adalah salah satu contoh bagaimana proses feedbacknya. Arus dari sini, kemudian dibalikan lagi ke sini. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah current amplifiers. Current amplifiers merupakan penguat arus. Nah, di mana penguat ini menerima arus masukan untuk menghasilkan arus keluaran atau CCCS. Itu bahasa Indonesianya ya. Nah, itu singkatan dari current controls current source atau rangkaian itu mirip dengan sumber Norton. Nah, istilah lain atau topologi yang paling cocok untuk penguat arus ini adalah current mixing atau current sampling atau juga dikenal dengan istilah umpan balik seri-series. Nah, umpan balik seri-series ini akan menghasilkan resistansi input yang rendah atau resistansi output yang tinggi. Nanti kalian bisa bikin kayak summary apa saja yang ditingkatkan dan yang ditinggikan dengan ditingkatkan atau diturunkan dengan menggunakan beberapa topologi ini. Oke? Nah, ini adalah salah satu contoh gambar blok diagram feedback current amplifier. Oke? Nah, ini adalah skemanya untuk example of feedback current amplifier. Ini adalah gambar rangkaiannya, sedangkan ini adalah blok diagramnya. Oke? Kita masuk yang ketiga, yaitu transconductance amplifier. Transconductance amplifier merupakan penguat transkonduktansi, di mana penguat ini menerima tegangan input dan menghasilkan arus keluaran. Sehingga istilah ini itu juga bisa kita singkat atau kita istilahkan dengan VCCS, yang kepanjangannya adalah Voltage Control Current Source. Nah, output dari penguat transkonduktansi ini itu merupakan atau mirip dengan output sumber Norton. Tegangan pencampuran atau pengambilan sampel arus merupakan topologi yang cocok untuk transkonduktansi amplifier. Istilahnya tegangan pencampuran itu berarti voltage mixing atau sampling ya, sampling source current ya. Nah, istilah ini juga disebut dengan series feedback. Oke. Nah, transkonduktansi amplifiers ini memberikan atau menghasilkan resistansi input yang tinggi atau resistansi output yang tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh blok diagram feedback transkonduktansi amplifiers. Di sini yang paling tepat itu adalah series. Nah, yang gambar B merupakan example of feedback transconductance amplifiers dan yang ini adalah contoh lainnya. Kita bisa lihat bagaimana resistansinya itu dihubungkan secara series ya. Oke, nah kita masuk yang terakhir yaitu transresistance amplifiers. Transresistance amplifiers merupakan penguat transresistance yang mana menerima arus masukan dan menghasilkan tegangan keluaran. Istilah ini bisa kita singkat itu dengan istilah CCVS atau Current Control Voltage Source. Ini mirip dengan sumbernya itu seperti output sumber Thevenin. Oke? Nah, topologi yang paling tepat itu merupakan pencampuran arus atau current mixing atau voltage sampling ya.
Ini juga disebut dengan, atau istilah lainnya adalah umpan balik Sun-Sun. Oke. Efek dari transresistance amplifier ini akan menghasilkan resistansi input yang rendah atau resistansi output yang rendah. Ini adalah salah satu contoh gambar rangkaiannya. Oke, bisa dilihat. Kita baca, block diagram of a feedback transresistance amplifier. Here, the appropriate feedback topology is Sun-Sun. Ini yang B, C, dan D adalah contoh dari gambar transresistansi amplifier umpan baliknya ya. Yang B, C, dan D. Oke. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.